Ada nih 2 minggu dia nggak ikut recording ya. Jadi baru keluar semua. Perasaan. Semangat banget. Perasaan dia keluar semua. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Masya Allah. Selamat tahun baru. Yes guys, officially this is the very first video buat kita bertiga di tahun 2026. Seperti itu, jadi selamat tahun baru dari Mr. Ajis, Mistika juga selamat tahun baru dari Mistika, dan selamat tahun baru juga dari saya untuk teman-teman supaya selalu dan senantiasa menantikan About Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to Ajis, and today I'm not alone. Finally I say that after couple weeks I say I'm alone, and finally I'm not alone. We have Hai Om Tika. Hai Sika, Masya Allah 2026 makin cantik. Amin ya Allah, amin. Makin membara nampaknya. Amin. Kan sekarang lagi rajin tes make up ya. Oke, betul. Beberapa rangkaian upacara yang Betul. Amin, Allahumma amin. Also we have Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for coming Mr. Ajis dan Mistika. Hari ini ada sebuah video yang akan kita reaksikan everyone, berkaitan dengan sesuatu yang barusan terjadi di Malaysia. Dua video ding. Sesuatu yang barusan berkaitan dengan Malaysia banget, khususnya pendidikan ataupun persekolahan yang ada di Malaysia. As we know that Malaysia selalu memulai akademik kalendernya di bulan Januari. Jadi di 12 Januari kemarin merupakan hari pertama teman-teman kembali ke sekolah, murid-murid Malaysia juga kembali ke sekolah. Nah, ini ada beberapa video tentang bagaimanakah pengalaman kembali ke sekolah di hari pertama untuk anak-anak pun pelajar Malaysia. Penasaran nggak Mr. Ajis? Penasaran banget. Penasaran everyone? Without any further ado, here is the video. 1, 2, 3. Ada maskotnya. Oh. Ada maskotnya, Chipmunk. Di antar ayah ya. Di antara ayah. Tuh, ayah juga ada. Disambut sama teman-teman. Ih, ada PDRM juga. Pandan. Semangat loh. Wow. Wow. Suara, rekaman suara bukan, tapi inilah suara sebenar. Selamat pagi, selamat datang. Assalamualaikum. Wow. Menyambut kehadiran pelajar hari pertama persekolahan. Ini ada rebananya. Ada rebananya, betul. Ya, ini untuk yang ini ya, Ya Allah, kelas 1 ya. betul. Kelas 1 nih. Iya, ada rebananya Mistika. Wah. Sambut. Meriah. Ih, Tuhan. Macam festival gitu. Parade gitu loh. Ini. Oh, assalamualaikum. Pagi. Abang, sini cepat. Lagi-lagi Mister ada apa? Icon. Iya, ada maskot. Maskot. Oke. Ini lagu Bu ya. Lagu nah iya makanya aku nyebut. Nak hadiah apa? Oh. Okey, tak apa. Okey, ambil je. Ya, ada hadiah. Apa nih? Ada sesi persekolahan. Kenapa? Bagaimana keadaan di lokasi? Suami suspek dalam keadaan terkawal dan tenang. Laporkan jika sebarang masalah yang berlaku. Oke, baik. Karena dia mau melepas anaknya kali ya. Enak betul. Allahu Akbar, bapak-bapak lo ini. Nama siapa? Oke. Umur berapa? 4 tahun kan? Subhanallah. Seronok. Cantik ya. Pakai kerudung. Tak. Oh, nanti seronok. Dapat kawan ramai. Saya dan Mami mau seronok, bukan saya sebenarnya tengok juga. Oh, mama ibu. Ada sekolah mana ni? Ada sekolah orang besar situ. Iya. Kalau orang yang dah maju. Mami saya cikgu tapi dari kecil. Wow. Dia nak jaga
Yes. Bapak saya anak dia. Comel dia pakai kerudung ya, kecil-kecil umur 4 tahun. Nanti simpan beg masuk kelas Ambil beg letak kelas. Sebelah beg kelas. Letak. Lucu banget sih. 5 minutes later. Pasti kita boleh tahu. Tadi nangis-nangis, sekarang sudah tenang dia. Naik tangan. Oh, beg tangnya. Juara nih guru-gurunya. Ayam betul. Udah bercanda. Seronok tak? Sekolah? Pergi seronok, best. Ramai kawan kan? Dapat ramai kawan kan? Kan? Wow. Awalnya nangis ya, berikutnya sudah sangat tenang dan nyaman di sekolah. Wis. Ini. Pertama sekolah. Wow. My gosh, Optimus beneran. Prime. Kenapa? Oh, dikasih hadiah memang. YB loh ini. Subhanallah. Berikrar akan nunggukan. Wow. Udah ada hadiah aja ya, baru hari pertama masuk sekolah. Ceramah anti wow. Terbaik. Subhanallah. Gimana Mistika pendapatnya? Ya ampun Mister, kebayang ya kalau hari pertama sekolah ya. Kalau aku inget ke zaman aku dulu itu, hari pertama sekolah tuh pasti deg-degan. Aduh, Betul. gimana ya besok ya? Betul. Maksudnya ketemu teman-teman, aduh gurunya gimana ya, Mister? Betul. Terus yang aku suka adalah biasanya kan kita hari pertama sekolah langsung jedeng upacara. Betul. Pokoknya semuanya serba formal, ya enggak Betul, sih? betul, Kayaknya betul. udah strict banget gitu loh. Betul. Tapi kalau aku melihat video ini ya ampun, datang langsung disapa. Betul, dikasih hadiah. Nah itu dia, dikasih hadiah. Jadi bayangin dong anak-anak yang sekolah di sana hari pertama aja udah dikasih hadiah. Mungkin jadi kalau misalnya setiap tahun akademik baru ya, jadi mereka udah nggak deg-degan lagi tuh. Betul, Kayaknya betul. semuanya udah easy lah, nyantai, seneng. Atau mungkin kegiatan sekolah adalah hal-hal yang dirindukan selama Iya, liburan. Kalau betul. misalnya suasananya seperti ini. Kemudian ada lagi loh Mister. Apa, Mister? Bayangin anak yang tadi loh, kelihatan banget ya kekhawatirannya anak kecil tadi itu. Tapi dengan gurunya yang sabar, Subhanallah. terus mau dengerin dia cerita apa, Terbaik, akhirnya timbul ya. nih rasa percaya. Akhirnya Betul. dia bisa Strategi gurunya berarti juara iya, banget akhirnya ya. dia jadi pede dan dia bisa Betul. bisa bergabung lah dengan yang lainnya. Kayak gitu Betul. sih. Keren, Seru-seru. keren. Seru, Jadi seru, seru. memang hari sekolah pertama tuh memang Betul, harus harus seperti di set seperti ini Benar, ya. jadi itu Bukan anak-anak- sesuatu yang menakutkan momoknya Benar. gitu ya. Jadi biarkan anak merasa nyaman dulu, biarkan anak merasa percaya dulu. Jadi biar hari berikutnya biar lebih mudah. Betul. Mr. Rajis gimana nih menurut Anda, Iya. Mr. Rajis? Jadi kan kalau bagi anak-anak itu apalagi usia 4, 5 gitu ya Mister Sastra dan Mistika, perubahan itu bagi kita saja perubahan itu sesuatu yang tidak menyenangkan ya, Betul. tidak nyaman, penuh challenge gitu. Dan ini bayangkan anak-anak berusia 4-5 tahun harus menghadapi sebuah perubahan drastis dalam Yes. pola hidup mereka gitu. Mereka bangun pagi di hari Senin gitu ya, mereka harus mandi pagi-pagi dingin gitu kan, mereka harus berangkat ke sekolah gitu, Betul. mereka harus mengenakan seragam yang mereka tidak familiar gitu. Itu adalah ketidaknyamanan yang memang harus dilakukan gitu. Betul. Dan sekolah dalam hal ini gitu ya, teman-teman di Malaysia, teman-teman guru di Malaysia itu menjawab cabaran ini gitu dengan hal-hal yang menyenangkan gitu. Jadi sangat Yeah. peka terhadap sebenarnya sekolah itu bukan hanya tentang datang, duduk, memperkenalkan diri dan belajar lalu pulang gitu, tapi bagaimana sekolah hadir bagi siswa, menumbuhkan rasa percaya bagi siswa bahwa this is a very safe and Yes, comfortable place yes, for me to yes. learn in gitu ya. Betul, Dan guru-guru ini adalah orang-orang yang akan menjaga keamanan buat saya Betul. ketika saya berada di sekolah. Dan kalau Wow. tadi yang paling menarik tuh saya melihat ada kaum ayah yang mengantar gitu kan. Memang laki-laki Malaysia tuh Mister ya. Memang laki-laki Malaysia tuh untuk hal-hal seperti itu mereka tidak berpikir dua kali. Artinya mereka bukan melihat ini sebagai pekerjaan gender untuk perempuan aja, seperti ke pasar, memasak. Tapi laki-laki Atau ngurus Malaysia anak atau ngurus anak tuh pun. memang laki-laki Malaysia pasti akan terlibat. Nah, sesuatu yang bisa aku highlight lewat video ini adalah
ini luar biasa banget bagaimana sistem ini sudah diterapkan bertahun-tahun. Tahun kemarin kita juga mereaksikan bagaimana hari pertama sekolah di Malaysia. Negara sudah negara sudah menentukan bahwasanya hari pertama itu merupakan sesuatu yang benar-benar penting bagi keberlangsungan belajar siswa ke depannya. Jadi dibuatlah benar-benar menarik. Menurut aku dengan kehadiran PDRM di situ, kemudian sekolah tuh menurutku semua berlomba-lomba untuk menghadirkan maskot. Bukan 1-2 sekolah, tapi kayaknya setiap sekolah berlomba-lomba untuk menghadirkan maskot paling lucu, paling cute. In order to apa? In order to make as an attractions kepada anak-anak seperti itu. Ada juga yang tadi membunyikan rebana gitu. Jadi small things like that, tapi impactnya sangat besar sekali. Bukti bahwasannya benar-benar pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat memiliki posisi tinggi di negara Malaysia, di masyarakat Malaysia. Kemudian semua orang dari sekolah itu harus turun, kepala sekolahnya turun, guru-gurunya turun, murid-murid, kakak-kakak kelasnya juga harus turun menyambut itu. Ada nggak di sekolah kita yang begitu? Kalau kayak gitu enggak sih. Nggak Kita ada. biasanya guru aja. Guru yang aja. bisa. Gimana, Mister? Ya guru dan orang tua yang mengantar saja ya, tanpa ada Betul. effort untuk menghadirkan attraction Bener. gitu ya, menyambut dengan riang gembira Betul. gitu, menjadi hari yang spesial gitu. Betul. Ya kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan di Malaysia ya tentunya Betul. jauh ya Gitu. Jadi effortnya ya. iya betul. Maksud aku bahkan ada keterlibatan siswa juga di sini gitu. Jadi tadi selamat pagi, assalamualaikum, selamat datang itu kayak what gitu. Jadi kan kakak-kakak kelasnya jadi harus bangun lebih cepat juga. Itu merasa bertanggung jawab untuk menyambut adiknya, adik kelasnya juga seperti itu untuk datang. Wow. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan lewat servis ataupun pelayanan di hari pertama yang diberikan oleh sekolah Malaysia ini? Mr. Ajis gimana? Kalau menurut saya sih ini adalah buah dari sebuah gagasan besar Malaysia menempatkan lembaga pendidikan, atau dalam hal ini lebih luas lagi pendidikan itu sendiri di tempat yang setinggi-tingginya gitu. Mereka tahu bahwa pendidikan itu diperuntukkan bagi anak-anak gitu. Dan hari pertama ini menjadi sesuatu yang sangat penting, sangat signifikan bagi keberlangsungan bukan hanya pendidikan mereka, tapi seumur hidup mereka gitu. Betul. Bagaimana mereka memandang pendidikan sebagai sesuatu yang harus mereka sandang, harus mereka senantiasa terapkan dimanapun mereka berada, dan melahirkan kepercayaan gitu bahwa pendidikan adalah sesuatu yang harus senantiasa dipilih dan prioritaskan gitu. Jadi sekolah gitu, dalam hal ini pemerintah juga hadir melalui reinforcement-nya gitu ya, melalui peraturan-peraturan gitu, sadar bahwa sekolah itu bukan sesuatu yang harus sekolah. Kamu hidup gitu ya, di usia sekian kamu harus datang ke sekolah, tapi bukan seperti itu. Malaysia dalam hal ini, sekolah-sekolah tersebut yang tadi kita tonton dalam video ini menghadirkan rasa kebutuhan gitu bagi siswa. Oh, datang ke sekolah karena butuh, karena ingin karena perlu gitu ya, karena menarik gitu. Karena saya biasanya kan anak-anak lower grade gitu ya, darjah 1, darjah 2 biasanya kan belum merasa itu sesuatu yang gitu. Dan makanya itulah ditumbuhkan. Oh, sekolah itu adalah tempat yang nyaman, sekolah itu tempat aku akan mengetahui sesuatu. Dan pengetahuan yang paling penting mereka dapatkan di hari pertama apa? Pengetahuan bahwa ini adalah tempat yang aman dan diisi oleh orang-orang yang akan membuat saya nyaman, dan proses pendidikan dan belajar saya akan dijamin aman dan nyaman gitu. Dan akhirnya mereka memutuskan bahwa sekolah akan menjadi rumah kedua bagi mereka. First impression tuh ternyata penting banget Kalau menurut aku sih untuk apa yang telah dilakukan sekolah-sekolah Malaysia ini tuh benar-benar menunjukkan service excellence-nya dari hari pertama. Coba bayangin kan. Karena memang yang paling penting itu adalah kenyamanan siswanya dulu. Gimana nanti kalau misalnya siswanya udah nyaman, dia mau belajar, dia mau apa, di situ jadi lebih mudah aja buat dia. Betul sekali. Dan yang paling penting kan paradigma ya, maksudnya dalam usia 4-5 tahun itu kan sekolah punya peranan penting dalam membentuk pandangan, mengubah pandangan hidup seorang anak gitu ya, human being gitu. Dan jadinya bayangkan ketika mereka sudah merasa nyaman seperti itu di hari pertama, mereka kan senantiasa memilih sekolah terus gitu loh. Tidak ada pilihan bagi mereka untuk aku lagi males, aku lagi capek, aku lagi ngantuk, aku lagi batuk sedikit, nggak sekolah, bersin sedikit sekolah. Karena mereka merasa bahwa sekolah itu adalah tempat yang nyaman, tempat ketika mereka sakit bisa menyembuhkan gitu ya, mereka akan tetap datang gitu, karena kepercayaan itu sudah dibentuk dan dipupuk, dibantu oleh pihak-pihak sekolah dari hari pertama. Betul sekali. Apa yang membuat sekolah Indonesia belum terpikirkan untuk melakukan demikian? Nggak ada dana? Dana sih nggak tahu ya. Kalau menurut aku
dananya belum cukup kalau menurut aku untuk sih menghadirkan maskot-maskot ataupun Iya. transformer seperti itu. Kalau menurut aku sih adalah mungkin dari kalau sekolah-sekolah di Indonesia atau sekolah-sekolah itu mungkin service excellence-nya itu loh misalnya belum sebegitunya iya, belum sadar sebegitu. ternyata kita Iya. harus excellence itu Yes, dalam membutuhkan service benar. dan pelayanan terhadap pendidikan. Benar. Jadi kadang-kadang di sekolah itu yang mereka pikirkan ada di Belajar, sekolah anak-anak belajar, tapi sebenarnya yang paling utama adalah Menarik dia. menarik anak-anak itu untuk nyaman, untuk percaya dan aman ada di sekolah. Seperti itu sih, Miss. Nah, itu adalah layanan ataupun servis yang diberikan oleh sekolah untuk mendatangkan murid-muridnya. Menurut kalian bagaimanakah servis yang diberikan oleh langsung Perdana Menteri Malaysia di hari pertama ketika menyambut siswa datang ke sekolah? Masa Perdana Menteri datang ke Perdana sekolah? Menteri, gimana nih, Mister? Percaya nggak? Nggak Coba percaya kita lihat sih. ya. 1, 2, 3. Hadir memberi semangat kepada anak-anak yang baru memulaikan persekolahan mereka. Perdana Menteri datang. Kunjungan pertama. Jumpa semua tahu. Subhanallah. Oh. We don't have this. Bawa di kantin dia. Pergi balik. Saya cakap. Sekolah ini besar, guys. Berapa? Wow, 48. Assalamualaikum. Sepatunya 50, masih kurang 2, Mister. Boleh kita berdua? Ini bisa tak jawab? Jawab tak? Lucunya. Siapa dia? Anwar. Okey. Macam kita siapa dia, Jokowi gitu ya. Bukan datang sekolah. Serius? Cikgu mana cikgu? Yang mana cikgu? Subhanallah, hari-hari datang sekolah. Cikgu ni. Dia garang tak? Baik. Ini posisi ya. duduknya. Pagi dah minum belum? Minum apa? Susu. Assalamualaikum. Subhanallah. Oh, bahagia. Nama? Muhammad Syahmi Abdullah. Okey. Abdullah. Tadi pagi minum belum? Ada minum. Minum apa? Teh ais. Bukan saya. That's yours. Kita sekarang dah lebih daripada 95. Ada sikit yang berubah. 95% masih ada 5% buat kami berdua. Ada 2 bilik guru, guys. Oh, ini kelas sekolah. Ini bila masuk hari ni. Oh, bagus. Dah habis nangis lah, settle down. Oh, tunggu ah. Saya dulu hantar balik. Oh, dah yang Oh, sama pertama yang orang tua hantar. murid kan atau guru nih? Anak, dia masuk darjah 1. Iya, itu orang tua. Orang tua ya. Lompat pada tunggu lagi. Pasal Mereka tuh udah masuk 4 tahun loh dari jasa satu. Oh, Usia 4. Sungai Besi. wah, ada tulisan Jawi juga ya. Selalu ya. Selalu di mana-mana. darjah 1. Darjah 1 kena tunggu. Oh, sekolah Chinese juga. Kwan Hong SJKG. Oh, tu dia. Okey dia, okey dia. Hari pertama. Dari India ada dan Melayu pun ada. Oh, India Melayu pun ada. Di sekolah Cina loh. Nama apa? Di sekolah India. Ya Allah. Makanya sama nih budak India nih, subhanallah. Wow, subhanallah. Wow, terbaik. Ya ampun, Perdana Menteri loh sempat menyempatkan diri untuk memberikan semangat kepada anak-anak ya kan di hari Begini pertama nih, kali seharusnya jadi pejabat sekolah. ini Stika, langsung turun. Udah kan? Ah. Ngecek MBG. Oh, tolong. Iya dong.
Yang Nggak kalah. apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan. Kayaknya sekarang tuh memang harus seperti ini Mistika. Iya dong. Mr. Ajis turun langsung, kepala negara ataupun perdana menteri harus turun langsung gitu. Karena apa? Karena beberapa menteri itu suka memberikan informasi-informasi yang kurang valid saat ini gitu. Jadi Asal pemimpinnya senang aja. Iya, yang membuat pemimpin senang aja gitu. Jadi Iya. pemimpin harus very sensitive. I need to check it myself gitu. Jadi Tapi turun langsung. seru banget nih Mister, kenapa? Karena aku lihat ya, udah dia datang ke sekolah Melayu. Betul. Ternyata ke sekolah Cina pun. Yes. And terakhir ke sekolah Sekolah India. India. Lengkap gak sih? Subhanallah. Mengecek semuanya. Adil seadil-adilnya Iya. seperti itu tidak ada. Jadi maksudnya sih semua prioritas baik di sekolah Melayu, sekolah China ataupun sekolah India itu merupakan sebuah benar-benar menjadikan fokus daripada negara untuk apa? Untuk sama-sama nantinya murid ini, murid itu, murid dari sekolah manapun tuh sama-sama membangun negara. At the end of the day, itu kuncinya, itu tujuannya. Seperti itu. Wow, gimana Mister melihat seorang Perdana Menteri langsung ke sekolah nih seperti ini? Ya lagi-lagi Gimana? kita Mau nggak presiden datang ke sekolah seperti itu? bisa. Aku mau sih. Kamu siapa? Kamu ibu presiden. Pertanyaannya gini, ini kan pasti diliput media gitu ya, Mister ya, dipertontonkan ke seluruh dunia gitu, dan saya kembali senantiasa yakin gitu bahwa ini adalah tanda bahwa negara Malaysia ingin memberikan gambaran bagi seluruh dunia, memberikan kabar bagi seluruh bangsa bahwa they really put education as the number one priority gitu loh. Keuangan mereka akan sangat diprioritaskan buat pendidikan gitu, karena pemimpinnya saja sudah sangat sensitif gitu. Sudah di hari pertama ya, datang ya. Hari pertama gitu, dan ini adalah kunjungan-kunjungan awal untuk membuka tahun 2026 kan pasti gitu, dan beliau dan menteri mencanangkan kunjungan ke sekolah gitu loh. Padahal kan maksudnya gini loh, sudah ada orang tua yang mengurus sekolah, pihak sekolah yang juga mengurus. Untuk apa sebenarnya Perdana Menteri hadir gitu? Ini kan untuk memberikan kabar bagi seantero Malaysia gitu bahwa pendidikan senantiasa menjadi prioritas pembangunan di era pemerintahan ini, dan akan senantiasa menjadi tiang pancang pembangunan dan ekskalasi kemodernan Malaysia gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang kita mau dibangun dengan cara apa? Pendidikannya. Gitu. Pendidikannya harus senantiasa didorong. No matter the school is Melayu, is Chinese or Indian. Itulah bagaimana menurut saya Perdana Menteri gitu ya memberikan gambaran tentang Malaysia yang madani, Malaysia yang tidak berpihak, Malaysia yang senantiasa toleransi, Malaysia yang senantiasa tenggang rasa gitu. Walaupun kita tahu bahwa bangsa terbesar di Malaysia adalah bangsa Melayu gitu, tapi Perdana Menteri senantiasa menghadirkan karakter-karakter kemadanian gitu. Dengan cara tetap hadir ke sekolah Cina, ke sekolah India gitu, memberikan gambaran bahwa sekolah itu bukan tentang hanya memintarkan atau memandaikan diri sendiri gitu, tapi juga tentang bagaimana kita bermanfaat buat orang lain yang bahkan tidak sebangsa dengan kita. Wow, terbaik. Dan aku percaya sih ketika sekolah-sekolah Malaysia itu memiliki dana untuk menghadirkan maskot-maskot, untuk memberikan hadiah-hadiah di awal, kemudian untuk mendatangkan transformer, untuk bikin pesta-pesta di awal, itu kan dananya dari negara-negara juga, sebagai bukti bahwasanya pemerintah itu benar-benar fokus. Oke, make something at the first day of school itu something that unforgettable for the students. Jadi dana pun ada, negara pun mau berkorban, mau memberikan dana gitu, nggak hanya berharap tapi nggak memberikan dana. Sebenarnya itu kalau Mister bilang berkorban, aku nggak setuju berkorban sih. Iya sih. Ini ya. negara sangat sadar. Ya. Negara sangat sadar bahwa ini adalah uang rakyatnya. Ketika kesadaran bahwa itu adalah uang rakyat, maka mereka punya tanggung jawab untuk mengembalikannya. Jadi bukan berkorban, justru tahu diri. Iya betul, Allah Akbar. Tahu. Aku harap video kita ditonton ya. Tahu diri, Pak. Iya, tahu diri bahwa mereka dititipkan gitu, mengelola gitu. Itu adalah bentuk investasi. Investasi bukan cuma tentang membangun apa kemudian dikelola oleh pemerintah, tapi pendidikan ini adalah salah satu aset dan investasi berharga yang mungkin tidak 1 hari 2 hari dirasakannya, tapi bertahun-tahun ke depannya gitu. Makanya kita lihat pembangunan di Malaysia itu senantiasa sustain karena ya pendidikannya senantiasa juga sustain gitu loh, berkelanjutan terus, diperbaharui terus. Bukan setiap pemerintah baru terus diganti mulu, starting over. Tapi diperbaharui. Yang dimaksud di sini adalah inovasi cara mendidik, inovasi ilmu-ilmu yang dibagikan di dalam sekolah gitu. Dan jangan lupa kehadiran Perdana Menteri di sekolah-sekolah ini juga bagian dari pendidikan yang diberikan oleh Perdana Menteri loh. Mendidik bahwa pemerintah adalah bagian dari rakyat gitu ya, mengingatkan bahwa pejabat-pejabat itu adalah
adalah lahir dari rakyat dan dipilih dan harus menyuarakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Ini pendidikan loh, dan tidak ada pembeda-pembedaan antara Melayu, etnis apapun gitu, dan ini adalah bentuk pendidikan. Kalau pejabatnya tidak sensitif dan tidak menangkap pesan ini, ya tidak madani namanya. Oke, got it. Hopeful that they also got it. Ya, oke. Karena tembakannya kemana-mana nih. Aku kira kita nembak ke Malaysia, ya ternyata kena di Jakarta juga. Malaysia gitu. But that's good gitu kan. Semoga pemirsa juga, penonton juga bisa mendapatkan positif side-nya. Oh, ternyata begitu memang. Kita harus mengelola. Ini adalah tanggung jawab daripada kita. Uang titipan daripada rakyat, amanah daripada rakyat, dan harus kita kembalikan ke jalan yang seharusnya seperti itu. Terbaik banget. Berharap sih nanti suatu saat sekolah Indonesia juga menghadirkan pesta-pesta kecil seperti ini untuk menyambut siswa. Pasti akan lebih banyak lagi mereka yang datang ke sekolah. Aku tuh agak gelisah kalau dibilang ini tentang uang sih sebenarnya. Karena jangankan uang. Ingat gak sih kalau kita 17 Agustus, orang-orang kita, rakyat-rakyat kita bisa bikin gapura, bisa bikin apa, bisa bikin gangnya warna-warni. Sebenarnya tuh ya, asalkan rakyat terinspirasi dari pemerintahnya, pasti rakyatnya mau bergerak kok. Betul. Orang Indonesia tuh gitu banget. Betul. Asalkan dia melihat pemimpin yang bisa jadi role model, bisa dipercaya, bisa memberikan ajakan-ajakan inspirasi, ajakan-ajakan yang baik, rakyat akan percaya. Masalahnya rakyat percaya apa enggak gitu loh. Sekarang kan gitu kan. Sebenarnya berita senantiasa disebarkan, terus kemudian kita gelisah. Jadi kita mikirin gitu-gitunya aja gitu. Iya. Ruang untuk bahagia jadi kurang gitu. Coba bayangin kalau pemerintah juga sensitif. Oh, melalui pendidikan saya ingin membuat rakyat berbahagia gitu. Saya juga ingin mengeluarkan kebahagiaan. Pasti kayak gini juga kepikiran sih. Ada nih 2 minggu dia nggak ikut recording ya. Jadi baru keluar semuanya. Perasaan. Semangat banget. Perasaan dia keluar semua gitu. Jadi ya Allah luar biasa berhati-hati. It's okay Mr. Ajit, karena kemarin-kemarin aku sendiri yang ngomong. Jadi I'm happy to see kamu keluarin semua hari ini. Maaf ya. It's okay. Okay everyone, thank you so much for this beautiful inspiration. Thank you so much also for this beautiful recommendation everyone, and that's all from us. Don't forget if you find this really good, don't forget to hit thumbs up. And also if you're new to this channel, don't forget hit like button and also subscribe. Thank you so much from us Indonesia. Malaysia boleh, keren banget. Indonesia bisa dong. Bisa dong. Bye everyone. Assalamualaikum.